tadi udah tiketing udah, dan di sini harganya sangat terjangkau menurut saya ya. Terus adem, terus nyaman. Karena kadang-kadang tempat wisata tuh bagus, view-nya bagus, yang dilihat juga bagus. Cuman terkadang karena di Indonesia tropis suka panas banget. Tapi kalau kita bicara tentang wisata laut gitu ya, marine itu panas biasanya. Nah ini enaknya di sini tetap hawa-hawa AC-nya tetap dapat, adem banget, dan kita bisa lihat keanekaragaman hayati di laut dan semua pernak-perniknya dan juga di dalamnya juga ada edukasinya juga karena kita bisa lihat ini apa gitu. Terus juga ada tempat buat mungkin kalau buat yang punya anak kecil ya, pengenalannya ada tempat yang bisa megang beberapa biota laut. Dan hari ini saya mau ngasih makan hiu dan ada ngasih makan beberapa gitu. Kan susah kan kalau kita ke laut mau ngasih makan hiu kan susah, nunggu hiunya datang. Kalau sekarang ini udah ada hiunya. Dan nanti kita lihat kayak apa di dalamnya, langsung lanjut. Lama-lama jadi air tawar. Iya, atau apalagi hiu bambu. Saya juga punya pidana juga. Oh, ada berapa? Pidana dari sekitar 30, sisa-sisanya dikit. Berapa ekor doang. Remora ada juga. Nempel sama black tip. Saya nggak punya white tip. Oh iya, ini lebih banyak black tip sih di sini juga. White tipnya ada. White tip. Ikan pari tentu udah pada tahu ya, ikan pari itu yang kayak layangan, yang lebar. Ikan pari itu jenisnya macam-macam. Yang di laut itu banyak, yang di air tawar juga banyak. Tapi banyak pemirsa yang nggak tahu bahwa ikan pari itu lebih dekat kekerabatannya dengan hiu daripada ikan-ikan yang lain. Jadi ikan pari itu masih sepupuan sama ikan hiu gitu. Jadi ada juga ikan hiu nih. Ini bingung nih, kita bicara ini ikan hiu atau ikan pari? Tuh, itu bisa gede juga. Itu bisa nanti jadi ikan hiu, dibilang ikan hiu, atau bisa juga ikan pari. Karena mirip sekali. Lama-lama nanti ada ikan pari yang mirip banget sama hiu. Tapi kalau ikan pari banget ya inilah. Ikan tempel, hiu tempel, apa namanya? Lupa saya namanya. Remora. Kalau nggak salah, betul nggak sih remora? Nggak tahu ya. Iya, ikan remora itu ikan yang melakukan simbiosis komensalisme dengan hiu. Jadi kalau hiu itu, kalau pemirsa suka lihat kan ada ikan yang nempel-nempel. Itu adalah simbiosis komensalisme. Komensalisme itu simbiosis yang satu untung, yang satu nggak rugi. Kalau yang satu untung, yang satu rugi itu kan parasitisme. Itu biasanya di pertemanan kita banyak tuh. Jadi kitanya dirugi sama teman terus, nah itu parasitisme gitu. Ada lagi yang simbiosis mutualisme, sama-sama beruntung, partner bisnis kita. Tapi kalau ini komensalisme, jadi yang satu untung, yang satu nggak rugi. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini binatangnya friendly sekali, tapi tetap nuansa alaminya tetap dapat. Kalau kita lihat tuh backgroundnya kayak seolah-olah ini kita di pinggir pantai. Karena sebenarnya ikan-ikan kecil itu kayak hiu, baby shark atau ikan-ikan kecil itu mereka akan merapat ke pinggir-pinggir pantai yang ombaknya kecil, daerah-daerah bakau untuk biasanya mereka bertelur di situ dan besarnya di situ. Nanti kalau udah mereka kuat berenang baru ke tengah laut. Yang bisa nembak. Bisa nembak, jadi nanti dia bisa nembak gitu. Bisa nembak. Nah kita lihat ini, binturongnya udah dikeluarin. Permisi. Iya,
Binturong ini masih kerabatnya sama musang-musangan mungkin ya. Ini binturong Jawa atau Sumatera? Jawa ya? Jawa kan? Kalau yang Sumatera lebih hitam, ini Jawa. Ini binatang yang dilindungi, dia semacam, kalau bahasa Inggrisnya tuh bear cat ya, kalau nggak salah ya. Antara beruang dan kucing, jadi karena kayak beruang, kayak kucing. Sebenarnya dia lumayan termasuk binatang buas juga. Dan dia omnivora, dia bisa makan daging, buah. Dan uniknya, ini kotorannya nggak bau kan? Kalau dia makan buah. Iya, jadi unik. Ini dia mau loncat atau apa nih? Kayak mau loncat ke kamu nggak? Bukan? Oh, dia itu kotorannya nggak bau. Jadi kalau misalnya kita kasih makan buah-buahan, dia pencernaannya sangat cepat. Jadi nggak sebau kayak kalau kita kucing kan bau banget. Nah, kecuali kalau dia makan daging mungkin lebih bau. Ini dikasih makan apa? Ini ayam. Oh, Potongan ayam. Nah, dia makan itu. Mungkin saya bisa coba. Ambil video ya. Jadi ini daging ayam, gak usah direbus. Jadi tapi yang fresh ya. Dia juga bisa makan buah kan biasanya kan? Ya. Ini kecium baunya bau buah-buahan. Mungkin kayak semacam musang bulan, musang pandan. Baunya juga ada bau khas gitu. Bukan bau yang menyengat tapi baunya bau apa ya namanya? Bau Popcorn. apa? Popcorn. Kayak di bioskop. Kayak bau popcorn ini ya. Pandan kan enak, keringat kita baunya asem. Makanya kita perlu parfum. Iya kayaknya senang ini. Dia udah lumayan dewasa ini ya ukurannya ya. Ya. Karena kalau yang dari Sumatera memang bisa lebih besar lagi, tapi ini kalau ukuran dari Jawa nggak terlalu besar. Warnanya rada ada abu-abu. Kalau yang dari Sumatera warnanya lebih gelap, total gelap. Ini mukanya tuh kayak tetangga kita yang lagi kepo, lagi mau dengerin ada keributan apa. Loh, kok dia beli mobil baru? Tuh mobilnya tuh. Oh, mobil baru ya? Oh, itu tuh. Suaminya marah-marah karena istrinya kemarin kebanyakan ini gitu tuh. Tuh, kayak kepo banget kan. Ini monyet kapucin yang biasa dibikin, yang biasa main film. Dia banyak sekali di film-film Hollywood. Dia monyet ini nih. Mungkin kalau nggak salah film Pirates of the Caribbean apa ya? Atau apa rata-rata biasanya pakai monyet ini karena dia mudah sekali dilatih, dia cerdas, terus ekornya dia bisa megang juga. Dia adanya di Amazon, di Amerika bagian selatan, di hutan belantara Amazon. Ya pemirsa bisa lihat, dia tuh tahu di dalamnya ada ulatnya. Jadi dia muter-muter supaya ulatnya pada jatuh. Kita lihat lagi. Nih, ini masih di dalam, masih ada. Malah berantem nih. Shh, puter. Pemirsa, ini sekarang saya ada di depan kandang lemur hitam dan putih. Mungkin kalau pemirsa pernah nonton film Madagaskar dulu, itu ada lemur gitu kan. Nah, dia cuman bedanya kalau yang di Madagaskar tuh ring, ekornya bergaris-garis. Kalau ini hitam putih, mirip-mirip panda kesannya warnanya, tapi enggak. Itu masih sejenis primata, jadi masih sekeluarga besarnya kera gitu kan. Cuman bukan monyet ya. Ini apa? Dia bergelantung-gelantung, dia bisa loncat, dan lemur ini salah satu binatang dengan suara yang sangat keras. Dia kalau lari itu kecepatannya bisa sampai 20 km per jam. Dia gelantungan gini. Nanti kita mau coba kasih makan. Kegiatan saya sekarang selain jadi pengusaha kecil-kecilan, dagang ular, ya jual beli ular, menjual dan membeli ular, beternak ular. Terus sekarang saya lagi banyak belajar tentang ilmu sosial gitu. Jadi banyak sosialisasi lah ilmu sosial. Saya juga punya yayasan juga kan.
Jadi memang lebih fokus sama kegiatan yang berbasis masyarakat. Banyak anak-anak yang saya ingin mengangkat bahwa ketika kita bicara anak-anak yatim itu bukan cuma sekedar kita santuni. Jadi kan banyak tuh orang-orang kaya, orang-orang punya uang banyak tuh menyantuni anak yatim. Nah, saya pengen lebih dalam lagi. Nah, saya bersama yayasan saya, bersama tim saya itu bukan cuma sekedar menyantuni, tapi kita mencoba memberikan pendidikan. Artinya kita lihat bahwa dia cita-citanya kemana dan kita support sampai ke level universitas gitu, ke perguruan tinggi. Belum banyak lah karena kemampuan finansial saya kan terbatas, tapi saya bahu-membahu bersama teman-teman. Ada juga saya menggalang bersama teman-teman ini menggalang sedekah lah gitu ya, menggalang sedekah. Bukan penggalangan dana besar-besaran, tapi lebih ke arah teman-teman yang punya uang lebih dari luar negeri pengen punya anak asuh. Nanti kita bisa salurkan bahwa kamu punya anak asuh, satu yang kamu sekolahkan dari SD sampai kuliah. Alhamdulillah, saya takutnya pamer. Alhamdulillah anak saya hafizah gitu ya. Dan saya udah ngobrol sama anak saya juga untuk nanti mengabdikan diri gitu. Nanti saya ingin memfasilitasi anak saya juga untuk datang ke pedalaman mana untuk mengajarkan ngaji di daerah-daerah yang tidak ada gurunya kan gitu. Jadi sekarang saya pengen punya anak lagi, cuman nggak kepikiran gimana cara merawat bayi lagi. Tentunya harus ada seorang istri kan gitu yang ngurus bayi sampai dan lain-lain. Jadi apakah ingin berumah tangga kembali? Tentu. Cuman di satu sisi kepala saya juga sedang mikir sama anak saya juga gimana tentang pengabdian anak.